Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman. Dan di video kali ini seperti biasa aku akan share tentang cara membuat bekal anak sekolah yang praktis ya teman-teman. Dan setelah itu aku seperti biasa mengantarkan anak-anak ke sekolah dan lanjut lagi kegiatanku di sekolah. Dan yang penasaran dengan kegiatanku hari ini, simak hingga akhir ya. Terima kasih. Untuk menuku hari ini di tanggal 18 Agustus ini aku cuma bikin tumis labu dan tempe ya teman-teman. Terus aku goreng ayam karena memang kemarin masih ada untuk ayamnya setelah food prep kemarin ya teman-teman, jadi bisa 2 kali goreng ya teman-teman. Dan ini seperti biasa aku siapkan nasinya, sayuran gitu ya, terus juga aku siapkan untuk snacknya juga teman-teman. Ya teman-teman, hari ini bikin bekal apa untuk anak-anak bisa komen di bawah ya. Dan ini langsung aku tuang aja ya teman-teman di tempat makannya. Nah seperti ini aja, minimal anak-anak itu ada sayuran yang dimakan ya setiap hari ya teman-teman. Cuma memang untuk pagi aku lebih sering tumis-tumis seperti ini karena memang kalau untuk yang mengandung air itu aku agak repot gitu ya, bawanya harus pakai plastik gitu ya. Jadi mendingan kalau memang pengen bikin sop di hari kerja, aku mendingan sore ya teman-teman, setelah aku pulang dari sekolah. Dan untuk ayamnya juga sama, aku masukkan satu-satu ya teman-teman. Dan untuk hari ini aku cuman membawakan cimori aja untuk susunya, terus kemudian ada beng-beng dan Nexstar ya teman-teman. Untuk perayaan HUT RI di daerah teman-teman gimana? Pasti seru ya teman-teman. Kalau aku kebetulan untuk yang acara RT itu nggak ikut ya teman-teman, karena memang untuk lombanya itu kebetulan barengan sama acara yang ada di sekolah anakku. Nah kalau aku nggak ikut gitu kasihan juga ya teman-teman, karena memang untuk momen-momen tertentu aku nggak bisa nemenin gitu ya. Jadi aku usahakan ketika aku memang libur dan ada waktu ya aku prioritaskan ke anak-anak dulu ya teman-teman. Dan ini situasi serta kondisi lalu lintas menuju ke sekolah anakku ya teman-teman. Kalau di jam 6 pagi ini kondisinya masih agak sepi, cuma kalau sudah setengah 7 itu aku bisa terlambat sampai di sekolah ya teman-teman. Jadinya aku mendingan berangkat pagi. Dan ini dia untuk anakku sudah sampai, kemudian aku lanjut ngantar anakku yang nomor 2 dan nomor 3 ya teman-teman. Dan di sini masih sepi juga karena memang baru jam 6 lebih 10 menit. Nah ini seperti biasa anakku salim dulu gitu ya, ternyata ketinggalan, tempat makannya masih ada. Lanjut lagi, ini kegiatan di sekolah tempat aku ngajar ya teman-teman. Kebetulan untuk kelas 2 ini kita ada lomba estafet kelereng, terus estafet bendera, dan yang satu lagi memindahkan air menggunakan spon ya teman-teman. Dan ini dia keseruan anak-anak ikut memeriahkan pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Mereka tuh seneng banget karena memang hampir 3 tahun ya mereka tuh nggak merasakan kembali situasi seperti ini. Bahkan yang terakhir mereka ngerasain lomba itu di TK ya teman-teman. Jadi mereka tuh kayak excited banget gitu ngelihat keseruan teman-temannya yang lain. Ada yang jadi supporter gitu ya, ada juga yang main gitu ya. Cuma memang ada beberapa muridku itu yang sakit ya teman-teman. Jadi satu anak ada yang ikut 2 kali perlombaan. Nah apapun hasilnya ya, pokoknya yang penting anak-anak seneng, anak-anak happy gitu ya. Masalah kalah atau menang itu nomor 2 ya teman-teman. Yang penting mereka melatih kepercayaan diri juga. Memang karena di sini tuh karakternya beda-beda ya teman-teman, dari 28 anak itu. Dan memang ada satu anak yang perlu perhatian khusus ya, karena memang di sekolah tempat aku ngajar ini merupakan salah satu sekolah inklusi ya teman-teman. Jadi ya
gurunya juga harus sabar gitu ya, sabar luar biasa gitu ya, karena kita menghadapi bukan sekedar membentuk karakter mereka gitu ya, tapi juga membiasakan hal-hal yang baik ya. Di samping memang intelijensi juga sangat penting, tapi memang di kondisi sekarang itu nggak cukup anak cuma dibekali intelijensi yang baik gitu ya teman-teman. Memang dari segi emosional dan sosial pun harus seimbang gitu ya teman-teman. Dan ini mereka udah hati-hati banget untuk estafet kelereng ya teman-teman. Tapi yang menang ini di hari ini cuma untuk lomba estafet bendera, karena memang mereka tuh kayak kenceng-kenceng gitu larinya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mereka seru, mereka merasakan keseruan gitu ya, merasakan happy, bahagia gitu, karena yang selama ini nggak pernah mereka rasakan setelah pandemi ya teman-teman. Dan ini untuk lomba yang terakhir, yaitu memindahkan air menggunakan spons ya teman-teman. Dan karena memang ada anak yang sempat nggak mau ikut gitu ya, ini aku ngerayu-ngerayu lagi gitu, gimana caranya biar dia juga ikut merasakan lomba yang ada di levelnya masing-masing. Nah alhamdulillah ini dia udah selesai ya teman-teman untuk lomba memindahkan airnya, dan cukup seru juga anak-anak memindahkannya. Namanya juga anak-anak ya, ada yang bisa penuh airnya, ada yang enggak gitu. Mereka punya teknik masing-masing juga ternyata teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku hari ini. Semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you next video. Assalamualaikum.